Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farhad Rutunsia. Saya di sini akan sedikit mempresentasikan tentang faktor-faktor penyebab terjadinya korupsi secara eksternal. Baik, di sini saya akan sedikit memberikan pengertian tentang faktor penyebab terjadinya korupsi. Di Indonesia kan sudah banyak gitu, terjadinya korupsi itu sudah banyak. Nah, di sini menurut Nur Syam tahun 2000 itu memberikan pandangan bahwa penyebab seseorang melakukan korupsi adalah karena ketergodaannya akan dunia materi atau kekayaan yang tidak mampu ditahannya. Nah, ketika dorongan untuk menjadi kaya itu tidak mampu ditahan, sementara akses ke area kekayaan bisa diperoleh melalui cara berkorupsi, maka jadilah seseorang akan menjadi korupsi. Dengan demikian, jika menggunakan sudut pandang penyebab korupsi seperti ini, maka salah satu penyebab korupsi adalah cara pandang terhadap kekayaan. Jadi yang dimaksud dengan Nur Syam itu orang yang sengaja melakukan korupsi itu karena adanya ketergodaan akan kekayaan, akan harta gitu kan. Nah, yang dia itu tidak mampu dan dia itu tidak bisa mempunyai itu. Nah, dengan cara berkorupsi, salah satu cara gitu kan, dengan cara berkorupsi. Nah, dengan kejadian seperti ini, penyebab terjadinya korupsi itu adalah salah satunya dengan cara pandang hidup seseorang terhadap kekayaan. Faktor eksternal itu bisa dilacak dari aspek ekonomi, misalnya pendapatan atau gaji tidak mencukupi kebutuhan. Ada juga aspek politis, yaitu instabilitas politik, kepentingan politis, meraih dan mempertahankan kekuasaan dan sebagainya. Nah, faktor yang sangat dekat dengan terjadinya korupsi itu adalah budaya penyelewengan wewenang yang berlebih. Dalam hal ini, terjadinya KKN yang sangat tinggi dan tidak adanya sistem kontrol yang baik, menyebabkan masyarakat menganggap bahwa korupsi itu merupakan suatu hal yang sudah biasa terjadi. Ini juga merupakan budaya dari pejabat lokal dan adanya tradisi memberi yang disalahgunakan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Nah, di sini itu ada beberapa faktor yang membuat orang-orang melakukan korupsi, yakni diantaranya yang pertama nih ya, ada sikap masyarakat terhadap korupsi. Nah, kesalahan di dalam sebuah organisasi itu sering ditutupi demi menjaga nama baik organisasi tersebut. Demikian pula sama halnya dengan korupsi dalam sebuah organisasi yang sering kali ditutupi. Akibatnya masyarakat menjadi tidak kritis terhadap kondisi tersebut. Di sini saya akan sedikit menjelaskan ya. Maksudnya itu kayak ada organisasi gitu kan. Nama baiknya itu tercemar. Nah, terus dia itu seperti menyuap masyarakat agar masyarakat tersebut tutup mulut. Nah, itu adalah suatu hal korupsi gitu kan. Nah, bagaimana cara menyikapinya? Dengan adanya diri kita itu sadar gitu kan, oh, menyuap itu korupsi, jadi kita menolak adanya suap menyuap gitu. Faktor yang kedua itu ada faktor ekonomi. Apa sih faktor ekonomi itu? Faktor ekonomi itu pendapatan yang kurang dan tidak dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari, atau saat terdesak masalah ekonomi itu membuat seseorang melakukan hal yang melanggar hukum, seperti halnya korupsi. Seperti orang yang pengangguran gitu kan, mungkin ya, orang yang pengangguran tidak dapat pekerjaan, tidak mendapatkan pekerjaan, jadi dia tuh sengaja gitu melakukan korupsi itu seperti salah satu jalan gitu untuk dia bisa hidup. Nah, kita harus membuang gitu kan, jadi setidaknya kita bisa membuka lapangan pekerjaan gitu ya. Faktor yang ketiga itu ada politis. Politis itu contohnya gitu kan ya, langsung kan. Contohnya itu ada menyuap seorang pemilih atau anggota untuk memilih partai agar dapat memenangkan pemilu. Jadi kita kalau kan ada gitu kan partai, kalau memilih partai ini akan mendapatkan uang segini gitu. Jadi kita sama saja melakukan tindak korupsi gitu. Jadi kita bisa mencegah ya dengan adanya kesadaran dalam diri sendiri. Pidana dalam tindak pidana korupsi. Nah, pertanggungjawaban pidana mengandung asas kesalahan yang dimana asas
itu didasarkan pada keseimbangan monodualistik, bahwa asas kesalahan yang didasarkan pada nilai keadilan harus disejajarkan berpasangan dengan asas legalitas yang didasarkan pada nilai kepastian. Sedangkan tindak pidana korupsi itu merupakan tindak pidana khusus karena dilakukan oleh orang yang khusus pula. Nah, dengan demikian semoga kita tidak menjadi orang khusus dalam tindak pidana korupsi. Tindak pidana korupsi itu sudah tertera dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Ini dibedakan menjadi dua. Yang pertama itu ada tindak pidana korupsi murni. Nah, maksudnya ini adalah perbuatan-perbuatan yang merupakan murni perbuatan korupsi. Nah, ini berarti orang yang orang pelaku pertama, ya kan? Kalau tindak pidana korupsi secara tidak murni itu perbuatan yang berkaitan dengan setiap orang yang mencegah, merintangi, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung dalam perkara korupsi. Jadi seperti orang kedua, orang ketiga gitu. Itu tidak pidana korupsi secara tidak murni.